Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Adestiawan. Saya mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi teknologi informasi, yang dimana saya mengambil studi kasus aplikasi Simple di Kabupaten Sidoarjo, yang dimana aplikasi Simple ini diinisiasi oleh lembaga pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dalam era revolusi digital saat ini, penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan yang dikenal dengan istilah e-government menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Aplikasi Simple atau Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik adalah salah satu program inovatif dari Lembaga Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pelayanan publik. Aplikasi ini dirancang untuk menggantikan sistem administrasi manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital, melalui presentasi ini akan dibahas bagaimana aplikasi Simple ini diimplementasikan, serta manfaatnya bagi masyarakat, lalu efisiensi operasional yang tercipta, lalu bagaimana teknologi informasi ini mendukung terciptanya keuntungan kompetitif dalam pelayanan publik. Yang pertama, implementasi. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan administrasi secara lebih efektif dan efisien. Prosesnya melibatkan pengunggahan data yang telah diverifikasi oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu implementasi. Implementasi yang selanjutnya ini terkait fitur-fitur. Fitur-fitur utama aplikasi Simple ini meliputi: 1. Dalam konteks pengelolaan data terpusat, data administratif desa itu disimpan dalam database terpusat sehingga dapat memudahkan akses dan pengelolaan. Lalu yang kedua yakni verifikasi data. Dalam konteks verifikasi data ini, setiap data yang akan diunggah itu harus melalui proses verifikasi oleh kepala desa dan BPD, memastikan keakuratan dan keandalan informasi. Lalu yang ketiga ini pelaporan administrasi, yang dimana pelaporan otomatis, sehingga aplikasi ini memungkinkan membuat laporan administrasi secara otomatis yang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan manual gitu. Lalu yang poin kedua yakni efisiensi operasional. Implementasi aplikasi Simple telah menciptakan efisiensi operasional dalam administrasi pelayanan publik, seperti pengurangan waktu pelaporan. Pengurangan waktu pelaporan ini seperti yang sebelumnya pelaporan itu memakan waktu berhari-hari, kini dapat diselesaikan mungkin dalam hitungan jam karena otomatisasi yang dilakukan atau yang didapatkan dari aplikasi Simple ini. Lalu pengurangan kesalahan manusia. Dengan dengan sistem verifikasi data yang terstruktur, kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam sistem manual itu dapat diminimalisir gitu. Yang ketiga yakni penghematan biaya operasional. Jadi yang sebelumnya itu menggunakan kertas, penyimpanannya mungkin itu di rak-rak gitu, lalu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, itu bisa diminimalisir lagi biaya operasionalnya karena otomatisasi tersebut. Namun di balik efisiensi ini ada kendala teknis seperti ketidakmampuan operasi real time. Nah, untuk poin pertama ini saya ambil dari hasil wawancara saya di salah satu desa di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, yakni Desa Tambak Kalisogo. Saya datang ke sana ke balai desa mewawancara narasumber saya. Nah, beliau mengatakan bahwa akses untuk waktu untuk mengakses aplikasi Simple ini itu nggak real time, jadi bisa diakses itu ketika waktu-waktu pelaporan saja. Jadi mungkin sebelum Hamin berapa laporan dan H plus setelah laporan, jadi mungkin setelah lama itu nggak bisa diakses lagi, jadi mendekati laporan dan setelah laporan gitu masih bisa diakses. Lalu yang kedua itu sistem pembaruan yang tidak konsisten. Jadi sistem pembaruan ini seperti pembaruan perangkat lunak yang tidak teratur itu dapat mengganggu kompatibilitas dengan perangkat keras tertentu. Lalu yang ketiga, proses penghapusan file itu masih manual. Jadi saya pernah wawancara itu
mungkin ada kesalahan waktu input. Jadi kita itu untuk menghapus filenya itu harus eh, mungkin agak lupa ya, itu kita harus datang ke kecamatan untuk menarik lagi filenya, lalu kita membenarkan terus upload ulang gitu. Jadi penghapusan file itu masih manual. Lalu untuk solusinya itu peningkatan kapasitas server dan integrasi teknologi cloud. Lalu yang ketiga itu poin manfaat bagi masyarakat. Poin pertama yakni transparansi, keterbukaan data administrasi desa. Jadi keterbukaan data administrasi desa ini memungkinkan juga eh, masyarakat itu jadi percaya terhadap pemerintahan desa karena keterbukaan data dan akses yang mudah. Lalu yang kedua ini mencegah manipulasi data. Untuk poin yang kedua, aksesibilitas, pelayanan publik lebih mudah dan cepat. Nah, pelayanan publik lebih mudah dan cepat ini karena otomatisasi yang dilakukan tadi. Jadi yang sebelumnya manual, kini itu serba otomatis dan cepat gitu ya. Jadi pelayanan publik itu lebih mudah gitu. Lalu yang poin aksesibilitas kedua yakni masyarakat dapat mengakses informasi melalui portal online. Kembali lagi ke akses masyarakat, yang dimana masyarakat itu sekarang itu mudah dalam mengakses, baik itu melalui online atau mungkin yang belum paham atau yang belum istilahnya belum melek teknologi itu bisa ke balai desa langsung untuk pendampingan lah, istilahnya pendampingan untuk mengakses terkait data-data yang ingin diakses gitu. Lalu yang ketiga itu akurasi data. Verifikasi data oleh kepala desa dan BPD sudah dibahas tadi. Karena verifikasi data ini dipantau langsung dari kepala desa dan BPD, jadi resiko duplikasi atau kesalahan input itu mungkin minim lah, itu gitu, istilahnya gitulah. Lalu yang keempat yakni keuntungan kompetitif, meningkatkan kepuasan masyarakat karena proses yang lebih cepat ini, proses cepat, akurat, transparan. Nah, itu akan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi pemerintah. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi produktivitas. Jadi untuk karena aplikasi untuk menunjang terkait efisiensi waktu, jadi mengurangi waktu dan sumber daya administratif ini, jadi mengefisienkan yang sebelumnya itu mungkin sumber daya manusianya terlalu banyak tapi tidak efisien. Nah, jadi karena bantuan teknologi ini akan menjadi lebih cepat dan efisien gitu. Lalu untuk yang ketiga, membangun reputasi. Karena mungkin aplikasi ini sangat membantu, masyarakat juga terbantu, pemerintahan desa juga terbantu, jadi mungkin akan membangun reputasi pemerintah. Jadi untuk meningkatkan trust juga kepada pemerintah, baik itu pemerintah desa atau pemerintah kabupaten. Jadi masyarakat itu mungkin uh, menganggap pemerintahan itu inovatif dan responsif. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Kembali lagi ke tadi, sumber daya yang mungkin sebelumnya itu nggak efisien, karena otomatis ini semuanya itu efisien dan efektif, jadi bisa menekan biaya operasional. Lalu yang terakhir yakni kesimpulan, penerapan teknologi informasi melalui aplikasi Simpel telah membawa perubahan signifikan dalam administrasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui transparansi, aksesibilitas, dan akurasi data. Namun untuk memaksimalkan potensi e-government diperlukan perbaikan teknis seperti peningkatan kapasitas server, integrasi teknologi cloud, dan pelatihan rutin bagi pengguna. Dengan penyesuaian ini, aplikasi Simpel dapat menjadi model keberhasilan dalam implementasi e-government yang berkelanjutan dan menciptakan keuntungan kompetitif bagi pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya ini adalah data-data yang saya dapat, yang saya minta dari narasumber saya terkait data apa saja yang diupload sih di aplikasi Simpel ini, serta batas-batas waktunya gitu. Jadi ini bisa kalian lihat ya, ada data RPJM desa, RKP desa, ILPPD, LPPD, LKPPD, dan APBDes itu. Ini data yang saya dapat dari perangkat desa yang ada di Balai Desa Tampak Kalisoko. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait presentasi ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.